Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisa Pestel dan Porter Five Forces di PT Kimia Farma Tbk sebagai dasar untuk menawarkan beberapa rekomendasi strategik untuk perbaikan perusahaan di masa mendatang. Kimia Farma sendiri merupakan perusahaan BUMN farmasi yang sudah berdiri sejak tahun 1971 dan memiliki fasilitas produksi yang lengkap dari mulai pabrik bahan baku obat, lalu pabrik farmasi, distribusi, retail sampai ke klinik. Anesa Pestel tentunya menggunakan politik, ekonomik, sosial, teknologi, environment, dan legal. Untuk politik, analisa kami adalah adanya kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN yang mana banyaknya obat-obatan impor yang masuk ke Indonesia. Tentunya membuat perusahaan yang bergerak di industri ini, khususnya produsen obat, harus menyesuaikan harga produk impor yang tentunya bersaing. Dan adanya kerjasama global sehingga transfer ilmu atau distribusi obat itu menjadi lebih luas lagi. Adapun untuk ekonomi sendiri, yaitu perlambatan ekonomi di Indonesia, lalu meningkatnya volatilitas nilai tukar mata uang karena sebagian besar adalah impor untuk bahan baku dan cenderungan penurunan daya beli masyarakat. Untuk sosial adalah besarnya jumlah penduduk Indonesia, rendahnya konsumsi obat per kapita, dan banyaknya penggunaan obat tradisional. Untuk teknologi, pengembangan ERP, lalu aktivitas berbasis digital, termasuk munculnya platform digital. Adapun untuk lingkungan, tentunya pergantian iklim di Indonesia yang menyebabkan maraknya wabah penyakit yang sering terjadi. Adapun dari sisi hukum, yaitu uh, maraknya penggunaan paten atau merek uh, yang tidak bisa dilindungi atau adanya obat-obatan palsu terhadap paten dan merek dan perlindungan konsumen. Yang mana ini menjadi PR bagi kita ke depan untuk uh, industri farmasi. Adapun untuk Vanessa Porter, Five Forces di Kimia Farma, kalau kita lihat dari threat of new entrant atau ancaman pendatang baru, di sini kategorinya cukup rendah karena untuk memasuki industri farmasi tentunya membutuhkan modal yang besar dan jaringan yang kuat, baik itu jaringan supplier maupun jaringan distribusi. Lalu bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok ini juga termasuk tinggi karena 90% bahan baku obat itu diimpor dari negara-negara Cina. 70% dari Cina, 20% dari India, dan sisanya dari Amerika Serikat dan Eropa. Sehingga daya tarik pemasok cukup tinggi karena kita masih bergantung pada mereka. Lalu bargaining power of buyers, pembeli, cukup rendah di sini karena pemerintah cukup aktif dalam menetapkan standar harga obat yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya adalah rate of substitutes atau ancaman barang pengganti di sini cukup tinggi karena produk-produk farmasi ini sangat tergantung pada harga produk dan loyalitas konsumen, sehingga tidak gampang barang-barang masuk, barang-barang digantikan. Lalu banyaknya penjualan obat herbal juga, ya, jadi masyarakat masih lebih percaya kepada obat-obatan herbal dan penjualan-penjualan obat ringan yang kategori-kategori rendah, seperti flu, obat-obat batuk,
Nah, ini tentunya loyalitas konsumen masih rendah, termasuk tinggi. Berikutnya adalah rivalry among competitors. Di sini persaingan dengan kompetitor uh, cukup tinggi uh, karena beberapa kompetitor kimia farma dalam industri farmasi banyak juga di Indonesia. Di situ ada Kalbe, Merck, Indofarm, Temposcan, dan lain-lain. Sehingga persaingan bisnis juga tinggi di sini. Nah, kesimpulannya adalah kimia farma dengan analisa yang tadi kami sampaikan mengalami banyak tekanan, baik eksternal dan internal, yang menyebabkan perusahaan harus bertransformasi. Nah, dari sisi eksternal tentunya makro, daya beli masyarakat, dan lain-lain. Nah, ini cukup berat yang menekan, dan dari sisi internal juga pandangan masyarakat terhadap produk generik yang memiliki stigma negatif soal kualitas yang karena harganya murah, dan ketergantungan bahan baku farmasi pada produk-produk impor. Nah, sehingga ke depannya perlu melakukan transformasi. Walaupun kalau kita lihat dari tumbuhan penjualannya dalam 5 tahun terakhir terus meningkat. Yang tidak kalah pentingnya juga kualitas SDM harus diperhatikan terus, karena ini penting untuk bagaimana perusahaan ini bisa bertahan dan bisa eksis. Rekomendasi kami adalah tentunya melakukan langkah transformasi secara tepat dengan menyikapi seluruh keadaan. Ya. Lalu perubahan juga cepat, sehingga salah satu rekomendasi kami juga adalah untuk RJPP perusahaan yang tadinya 5 tahun itu perlu dievaluasi menjadi 3 tahun. Lalu penyegaran value kimia farma, lalu optimalisasi pembangunan infrastruktur dan teknologi, lalu transformasi rantai pasok. Di samping itu juga ada beberapa tahapan transformasi. Di sini ada establish asset urgency dan lain-lain. Ini yang perlu dilakukan oleh kimia farma ke depan. Dalam hal ini kami tentunya menawarkan untuk membantu kimia farma dalam hal melakukan transformasi ke depan terkait dengan Pestel dan Porter Five Force. Demikian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi.